Pemirsa, 4 hari menjelang Lebaran, kondisi terkini gerbang tol Cikampek Utama masih terpantau ramai lancar. Sistem lalu lintas satu arah atau one way masih diberlakukan dari kilometer 72 Cipali hingga kilometer 414 Kali Kangkung sebagai upaya untuk melerai kepadatan kendaraan. Sementara sehari penerapan rekayasa one way system di ruas tol Cipali hingga Kali Kangkung diberlakukan, kendaraan ramai lancar melalui gerbang tol Palimanan menuju ke arah tol Palikanci. Selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Metro TV Ardan Anugrah dari gerbang tol Palimanan dan CH Al-Hadar dari gerbang tol Cikampek Utama. Kita akan ke Ardan terlebih dahulu. Ardan, bagaimana kondisi lalu lintas di gerbang tol Palimanan 1 hari setelah penerapan one way system? Ya Eva, 1 hari pasca penerapan one way system yang diberlakukan oleh Korlantas Polri dimulai dari kilometer 72 tol Cipali hingga kilometer 414 tol Kali Kangkung Semarang Batang memang saat ini terpantau ramai lancar. Kami melaporkan langsung dari kilometer 188 tol Cipali dan memang terpantau kondisinya masih ramai lancar. Namun kami sempat melihat ada beberapa kendaraan yang mengambil bahu jalan yang berbeda, kemudian ada beberapa kendaraan juga yang sempat berhenti di sejumlah bahu jalan dan tentunya keadaan ini akan menyebabkan ketersendatan ataupun juga mengganggu laju dari kendaraan lainnya. Dan kami juga sempat melihat adanya kepadatan yang terjadi kepada para pemudik yang hendak untuk memasuki rest area tertentu. Dan untuk mengetahui bagaimana evaluasi ataupun juga antisipasi yang akan dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas, kita akan tanyakan langsung kepada Kasat Lantas Polresta Cirebon, Kompol Ardi Wibowo. Baik, selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Baik Pak, one way system sudah diberlakukan 1 hari sejak kemarin dan kami masih melihat adanya kepadatan utamanya ketika para pemudik masuk ke rest area. Apa antisipasi yang akan dilakukan Pak? Ya baik, kita sekarang berada di rest area kilometer 188 di wilayah hukum Polresta Cirebon. Kita ketahui bersama bahwasanya di sepanjang wilayah tol Kabupaten Cirebon ini ada 55 km. Nah, ada salah satunya di kilometer 228 yang menjadi rest area di wilayah hukum Polresta Cirebon. Kita antisipasi sepanjang tol kita adanya tim urai, di mana dimulai dari kilometer 188 pos terpadu, ada tim urai barat dan tim urai tengah dan tim urai timur. Itu untuk mengantisipasi adanya kepadatan baik itu di sepanjang jalur ataupun di rest area yang ada di 228 ataupun 229B. Baik Pak, kemudian banyak yang bertanya sebenarnya penerapan one way system ini akan diberlakukan hingga kapan Pak? Ya, sesuai SKB dari Dirjen Perhubungan Darat, Korlantas Polri, bahwasanya one way ini akan berlaku dimulai dari kemarin tanggal 5 April sampai dengan 16 April. Ya. Oke, itu artinya bahwa memang masih akan terus dilakukan hingga Hari Raya Idul Fitri mendatang Pak? Nanti pada saat tanggal 7 April akan sesuai dengan SKB memang pukul 24.007 April akan dinormalkan dan dilanjutkan kembali di tanggal 8 April pukul 8 sampai dengan 24.00 untuk arus mudik. Dan arus balik pun sama demikian. Sesuai SKB dimulai dari tanggal 5 April sampai dengan 16 April. Baik Pak, satu lagi terkait dengan beberapa pengendara yang akhirnya berhenti di bahu-bahu jalan dan juga ada beberapa kendaraan yang mengambil lajur yang berbeda, apa tindakannya Pak? Ya baik, untuk masyarakat yang memang berhenti di bahu jalan di sepanjang tol, kita lakukan patroli bersama tim urai untuk menghimbau kepada masyarakat untuk dapat melanjutkan perjalanannya dan tidak berhenti di bahu jalan. Karena apa? Karena dapat membahayakan pengguna jalan lain. Kita sampaikan, kita himbau bisa dapat keluar di gate tol terdekat ataupun dapat beristirahat di rest area yang ada di sepanjang jalur wilayah hukum Polresta Cirebon. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya. Ya pemirsa, itu tadi keterangan langsung dari Kompol Ardi Wibowo terkait dengan one way system yang diberlakukan. Memang one way system ini masih akan terus berlanjut hingga tanggal 16 April, namun akan diberlakukan dengan sistem yang berbeda, masih akan dilakukan hingga tanggal 7 April, dan untuk tanggal 8 April nanti akan dibuka pada pukul 8 hingga pukul 12 malam. Demikian Eva, kembali kepada Anda di studio. Baik, dari Ardan kita ke Sheha. Sheha, bagaimana kondisi terkini di gerbang tol Cikampek Utama? Eva dan pemirsa, selamat malam. Untuk kondisi terkini di gerbang tol Cikampek Utama saat ini masih ramai lancar walaupun memang ada peningkatan jumlah kendaraan.
Karena memang apabila kita melihat datanya, mulai dari H-7 hingga H-5 atau 2 hari terakhir ini sudah ada lebih dari 202.000 kendaraan roda 4 yang melintas melewati gerbang tol Cikatama menuju Palimanan. Nah, ini memang rata-rata kendaraan ini keluar tol di area Jawa Tengah maupun juga Jawa Timur. Kalau per hari ini hingga saat ini sudah terhitung 72.000 kendaraan. Dan apabila kita bandingkan dengan hari kemarin pada periode yang sama, jam yang sama, ini jumlah kendaraan cukup meningkat 2 kali lipat dan tren kendaraan ini memang meningkat di malam hari sekitar setelah berbuka puasa hingga subuh hari. Nah, ini memang sudah menjadi dugaan dari pihak Jasa Marga maupun juga kepolisian bahwa tren kendaraan ini akan mulai meningkat ketika di malam hari. Namun kalau saat ini memang masih ramai lancar karena Eva saat ini sudah diterapkan one way dari kilometer 72 hingga 414 dan sistem one way ini memang terbukti mampu melerai kendaraan atau penumpukan kendaraan yang terjadi di sepanjang tol Jakarta Cikampek. Karena jika kita melihat ini memang sempat terjadi kepadatan kendaraan di kilometer 48 yang merupakan jalan layang, pertemuan antara jalan layang MBZ dan juga tol Japek. Ini sempat terjadi kepadatan, namun untuk saat ini memang cukup ramai lancar. Kemudian juga di kilometer 57 atau rest area 57 ini memang biasanya sempat terjadi kepadatan, namun untuk saat ini masih ramai lancar. Nah, Eva, mengenai rest area juga memang masyarakat saat ini dihimbau untuk hanya berada di rest area kurang lebih 30 menit saja untuk menghindari adanya penumpukan jumlah kendaraan yang berada di rest area, sehingga masyarakat yang ingin beristirahat itu hanya diperbolehkan sekitar 30 menit saja di rest area. Dan apabila memang masyarakat ini nantinya tidak menemukan rest area yang kosong, ini diperkenankan untuk keluar tol terlebih dahulu kemudian masuk lagi jika ingin melanjutkan perjalanan. Karena Eva, untuk di tol Trans Jawa ini menerapkan sistem transaksi tertutup yang mana apabila kendaraan ini keluar tol kemudian masuk kembali, ini tidak akan terpotong 2 kali untuk saldonya. Nah, jadi memang untuk pemotongan saldo ini hanya sesuai dengan jarak yang ditempuh oleh masing-masing kendaraan. Kemudian juga yang harus diingat, Eva, ini adalah beberapa kali memang sempat terjadi antrian di gerbang tol karena adanya masyarakat yang masih kurang saldo e-tolnya. Nah, ini yang harus diperhatikan Eva dan juga pemirsa, karena memang masyarakat yang ingin melintas dari di tol Trans Jawa ini memang dihimbau untuk memiliki saldo e-tol minimal 500.000 untuk menghalangi adanya kepadatan kendaraan di gerbang tol. Nah, tentunya kita akan pantau terus nanti bagaimana keadaan di gerbang tol Cikatama. Sementara itu dapat kami sampaikan, Eva, nikmati semangat perjalananmu, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syekha Al-Hadar. Sebelumnya juga ada Ardan Anugrah. Terima kasih teman-teman untuk informasinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.